5B yang beranggotakan 4 orang. Ya. Perkenalkan, nama saya Berta. Saya Eva Listia Yulianti. Ya. Saya Nana Gianti. 3. Dan saya Astutia Rika. Materi yang akan kami bahas yaitu uji ANOVA satu arah beserta prasyaratannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji ANOVA satu arah. Adapun pengertiannya, ANOVA satu arah atau disebut juga one way analysis of variance adalah uji jenis statistik yang membandingkan varian dalam rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. ANOVA satu arah adalah suatu kumpulan dari pengamatan mengenai suatu hal. Skor hasil belajar siswa, berat, bayi yang baru lahir misalnya, nilai data bervariasi dari yang satu dengan yang lain. Karena adanya variasi ini, untuk sekumpulan data, telah dihitung alat ukurnya, yaitu varian bersama rata-rata juga telah banyak digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai populasi baik secara deskriptif maupun indikatif melalui penaksiran dan pengujian hipotesis mengenai parameter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Di sini saya akan melanjutkan pengertian uji ANOVA satu arah. Menurut R. Fisher 1985 dan R. Ridwan 2008, dasar-dasar statistika ANOVA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis varian. Terjemahan ini dari analisis of variance, sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Analisis varian atau ANOVA adalah teknik analisis statistika yang dikembangkannya dan diperkenalkan pertama kali oleh ANOVA. Dapat juga dipahami sebagai perluas dari uji sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan 2 buah rata-rata populasi, namun dapat juga untuk menguji perbedaan 3 buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip ANOVA satu arah. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antara kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Setelah dipahami sedikit tentang one way ANOVA, maka mari kita lanjutkan dengan mempelajari bagaimana melakukan one way ANOVA dengan Excel. Dilanjutkan oleh Saudari Rika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prasyarat ANOVA. Populasi harus independen dan data yang diamati juga independen pada kelompoknya. Artinya, setiap sampel tidak berhubungan dengan sampel yang lain. Populasi yang diteliti dalam uji ini haruslah berdistribusi normal. Normalitas ini harus terpenuhi dikarenakan pada prinsipnya uji ANOVA merupakan uji beda rataan
Sama halnya dengan uji T atau uji Z. Sampel tentu saja harus diambil dari populasi normal dan usahakan sampel berukuran besar. Normalitas bisa diukur dengan uji-uji normalitas seperti chi-square atau Lilliefrench. Populasi harus memiliki standar deviasi atau variansi yang sama. Kesamaan variansi ini akan berhubungan dengan uji F yang akan dilakukan nantinya. Jika variansi pada populasi tidak sama, maka tidak dapat dilakukan uji F. Syarat yang terakhir adalah apabila sampel yang diambil dari sebuah populasi bersifat bebas, maka sampel diambil secara acak. Nah, adapun kegunaan dan fungsi ANOVA satu arah. ANOVA digunakan untuk menghitung perbandingan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah data nominal dan data ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu ke dalam bentuk ordinal atau nominal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nana Ariyanti. Nah, baiklah, di sini kami ada memiliki contoh soalnya, data yang akan dicari menggunakan ANOVA satu arah. Contoh soalnya itu, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh perbedaan metode belajar pada tingkat prestasi siswa. Yang digunakan metode itu ada 3. Yang diambil ujinya, diambil sampel masing-masing 5 guru untuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu dicatat waktu yang digunakan atau menit yang digunakan dalam 3 metode tersebut sebagai berikut. Metode yang pertama itu menitnya itu ada 21 menit, 27, 29, 23, dan 25. Sedangkan metode kedua menitnya itu ada 17, 25, 20, 15, dan 23. Metode yang ketiga hitungan menitnya itu ada 31, 28, 22, 30, dan 24. Kami menggunakan uji ANOVA-nya itu menggunakan 0,05. Apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar pada waktu yang digunakannya? Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan ANOVA satu arah ini dalam Excel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai dari metode tadi yang akan kami cari tadi. Di sini ada metode 1, metode 2, dan metode 3. Di sini kami menggunakan aplikasi Excel ya, karena kami tidak menggunakan SPS. Yang pertama-tama, sebelum supaya kita mengetahui apa nilai dari ANOVA satu arahnya tadi, kita buka dulu data di sini. Di sini ada pilihan data analis, kita tinggal pilih. Jika saat teman-teman memilih data analis, maka dia akan muncul pilihan seperti ini. Jika teman-teman juga belum ada memiliki data analis, ada beberapa cara untuk memunculkan data analisnya. Di sini saya langsung aja ya, karena data analis saya sudah ada. Kita geser aja ini ke atas. Di sini ada tulisan ANOVA single factor. Kita pilih ANOVA single factornya karena uji yang akan kita gunakan ini ANOVA satu arah. Kita buka dulu, kita klik saja ANOVA single factornya. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini teman-teman diminta untuk memblok angka-angka dari soalnya tadi atau metodenya tadi. Teman-teman tinggal klik ini dan teman-teman blok semua angka-angka ini tadi. Dari sini kita dari metode pertama kita langsung blok semuanya. Kita blok semuanya. Setelah kita blok semuanya ini, teman-teman klik ini lagi. Nah, di sini kita kan sudah memblok, ada metodenya juga, ada nama metode 1, metode 2, dan metode 3. Jadi kita akan mencentang label in this row-nya. Ini kita centang. Tapi jika teman-teman hanya memblok angkanya saja, maka tidak perlu mencentang labelnya. Tetapi karena kita sudah memblok labelnya juga beserta angka-angkanya, maka kita
centang juga labelnya. Alfanya kita gunakan 0,05 ya teman-teman. Di sini, nah kita tinggal klik input rank-nya supaya tahu apa hasil yang akan keluar nanti. Kita klik dulu seperti ini. Nah, ini juga kita klik. Ini untuk menentukan di mana akan muncul hasil yang Anda inginkan tadi buat teman-teman. Di sini saja ya, biar tidak jauh-jauh. Saya klik sini. Nanti hasilnya akan muncul di sini ya teman-teman. Kita klik ini. Nah, sesudah semuanya diklik, kita tinggal klik OK. Maka akan muncul jawabannya seperti ini. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Sesudah teman-teman mengklik OK tadi, maka dia akan muncul seperti ini jawabannya. Inilah hasil yang ingin dicari atau ingin dicapai oleh teman-teman tadi. Nah, di sini kita lihat ini ada dua nilai single faktornya. Ini single faktor yang ada di luar sumbernya, ini yang ada di dalam ANOVA-nya. Ini metodenya tadi. Kenapa metodenya ada muncul di sini? Karena tadi kita ada blok itu nama metodenya, nama labelnya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman namanya. Nah, di sini di ANOVA ini di dalam labelnya ini teman-teman bisa melihat apakah ada perbedaan metode pembelajaran dengan prestasi siswa tadi. Kita lihat nilai F-nya. Nilai F-nya itu 4,64 2857. Kita tadi kan menggunakan nilainya itu 0,05. Kita lihat value-nya. Apakah value-nya ini sudah mencapai 0,05 atau tidak? Di sini value-nya itu hanya mencapai 0,03, jadi tidak mencapai 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara metode pembelajaran 1, 2, 3 dengan prestasi belajar siswanya tadi, menit dari pengaruhnya. Maka semakin lama menit yang digunakan untuk metode, maka semakin besar prestasi siswa yang dicapai. Nah, dari penjelasan di atas dan bagaimana menggunakan Excel untuk mencari ANOVA satu arah, dapat disimpulkan bahwa ANOVA merupakan anonim dari analisis variance, terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif atau perbandingan lebih dari 2 rata-rata uji ANOVA. Satu arah adalah bertujuan untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, sedangkan kegunaannya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksud dari signifikansi hasil penelitian ANOVA satu jalur, jika terbukti perbedaan, berarti kedua sampel tersebut dapat digenerasikan. Artinya, data sampel dapat dianggap mewakili populasi. ANOVA juga mengembangkan atau menjabarkan lebih lanjut dari uji T. Uji T atau uji Z hanya dapat melihat perbandingan 2 kelompok data, sedangkan ANOVA satu jalur lebih dari 2 kelompok data. Contohnya, perbedaan nilai belajar statistika antara siswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kelompok kami ucapkan terima kasih.